Oke, selamat malam semuanya. Ya, bersyukur kita bisa bersama-sama berkumpul. Kita ingin memulai sebuah acara pembinaan pada malam hari ini. Selamat datang untuk teman-teman dari GPMBRI Kemurnian dan juga selamat datang buat teman-teman remaja Metodis dan beberapa rekan-rekan. Selamat datang. Oke, pada malam hari ini kita akan memulai acara kita. Oleh karena itu kita sama-sama berdoa dulu yuk. Mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih jika Tuhan masih memberikan kami kesehatan hingga saat ini dan juga kekuatan. Bahkan Tuhan juga memberikan kami waktu untuk kami boleh bersama-sama berkumpul dan kami ingin sama-sama belajar ya Tuhan tentang kehidupan di tengah-tengah dunia ini, bahkan bagaimana kami sebagai remaja dan juga anak muda Kristen boleh bersikap eh, dengan benar di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pimpin untuk acara kami dari awal hingga akhirnya, dan Tuhan juga boleh pimpin untuk pembicara Evangelis Hendra. Kiranya Tuhan juga boleh memakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah Tuhan saja yang boleh menolong kami supaya kami boleh mengikuti acara ini hingga selesai, bahkan koneksi yang kami pakai juga boleh Tuhan gunakan supaya kami boleh mendapatkan berkat pada malam hari ini. Kami serahkan padamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam kembali buat rekan-rekan semuanya. Oke, pada saat ini kita akan memulai dan kita akan melihat beberapa informasi. Jadi untuk teman-teman dari remaja Metodis, ada informasi bahwa teman-teman bisa terus mengikuti informasi dari gereja melalui Instagram dan juga YouTube channel yang ada. Dan juga setiap hari Minggu teman-teman remaja Metodis kita tetap memiliki atau kita tetap mengadakan ibadah online jam setengah 11 siang ya 10.30 di YouTube MYC Immanuel. Jadi teman-teman remaja Metodis jangan sampai lupa jam 10.30 kita tetap ada ibadah online di hari Minggu. Dan beberapa aturan yang dapat kita perhatikan teman-teman semua, tentu kita diharapkan teman-teman bisa mute jika acara sedang berlangsung, lalu teman-teman jika ingin menyampaikan pendapat, teman-teman juga bisa menggunakan tanda angkat tangan, ya, raise hand, dan juga di dalam sesi tanya jawab nanti teman-teman juga bisa menggunakan kolom chat, ataupun teman-teman ingin bertanya langsung kepada pembicara kita pada malam hari ini, teman-teman juga bisa langsung bertanya ya kepada Evangelis Hendra. Dan juga tentu saja yang keempat, teman-teman juga diharapkan untuk bisa mengikuti acara ini hingga selesai. Ya, jadi jangan kabur dulu di tengah-tengah acara, tetapi teman-teman bisa sampai selesai acara ini selesai, teman-teman baru bisa menyelesaikan setiap kegiatan kita di dalam acara ini. Oke, pada malam hari ini pembicara kita untuk teman-teman remaja Metodis diperkenalkan untuk Evangelis Hendra, biasa juga dipanggil Ko Hendra Aweng. Beliau melayani di GPMBRI Kemurnian sebagai pembina remaja pelayanan sekolah ya, kalau tidak salah, dan juga sebagai konselor Kristen, dan beliau sedang menyelesaikan atau tahap penyelesaian MTH di STT Saat. Nah, jadi kita tidak akan berpanjang lebar, oleh karena itu topik pada malam hari ini adalah overcoming bullying. Saya mempersilahkan untuk Ko Aweng bisa membawakannya secara langsung. Thank you, Ko Budi. Thank you. Saya lihat ada Bapak Pendeta Joshua ya. Salam kenal, Pak.
Saya suka dengar Budi suka cerita panggilnya Kojos. Saya panggil Kojos juga ya kok. Oke, thank you banget buat teman-teman dari GMI yang boleh mengizinkan saya bersama dengan teman-teman kami dari Gepemri Kemurnian, khususnya dari pos pelayanan siswa yang bernama PRK Pelita, Persekutuan Remaja Kristen Pelita, boleh berkesempatan ya belajar bersama, bergabung pada malam hari ini di satu kesempatan yang sangat indah buat kami semua. Teman-teman, saya mau share screen, saya minta izin sebentar ya. Maka boleh diizinkan dari hostnya. Saya belum dapat izin nih. Oke. Mau diputarkan oleh Ko Budi langsung juga boleh. Oke, biar lebih aman. Nanti saya paling cuma minta next gitu ya, Ko. Oke. Boleh. Teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan dan kemudian pelajari topik ini, saja kita berdoa sekali lagi. Mari kita satu doa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Tolong hamba-Mu dalam segala kelemahan kekurangannya, supaya ia dapat menyampaikan kebenaran firman Allah dengan baik, terutama berkaitan dengan overcoming bullying ini. Tuhan juga tolong semua teman-teman, baik dari PRK Pelita maupun dari GMI, kami boleh sama-sama diberkati oleh pertolongan Roh Kudus untuk memahami pelajaran firman Tuhan dan materi malam hari ini dengan baik. Tuhan berkati, Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya ajak kita sama-sama buka dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita sekalian ya, teman-teman dapat mengikutinya dalam hati dengan Alkitab di tangan masing-masing. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Teman-teman, beberapa minggu yang lalu mungkin kita ada yang sempat baca berita atau mungkin nonton berita di TV tentang satu anak, satu bocah penjual jajanan, penjual gorengan di Sulawesi yang dibully. Teman bisa lihat ya, ini misalnya headline dari Tribun News, bocah penjual jajanan dibully di daerah Sulawesi, teman-teman ya. Ini bocahnya kalau saya tidak salah usianya cuma sekitar 9 atau 10 tahun, tapi memang badannya mohon maaf agak besar ya, dia gemuk begitu teman-teman. Dan kemudian dia itu dalam kondisi pandemi seperti ini dia menolong keluarganya berjualan. Jadi demi bertahan hidup ya dalam kesulitan ekonomi tidak mudah ini dia jualan gorengan, jajanan, pakai sepeda teman-teman. Tapi ada sekelompok pemuda, ada sekelompok anak-anak remaja yang mempermainkan dan menjadikan dia korban bulian, korban kesenangan mereka ya. Kalau teman-teman lihat gambar yang satu lagi, minta tolong ke Budi. Teman bisa lihat gambar yang satu lagi nih, teman lihat. Dia itu didorong dari sepeda sampai dia terjatuh ke selokan sampai terjungkal seperti itu. Dan kalau kita lihat foto ini ada 2 baju yang berbeda. Jadi ini kejadiannya lebih dari 1 kali teman-teman. Dan mereka waktu mengisengi atau membuli dia itu ada yang rekam. Dan rekamannya itu mungkin diviralkan untuk jadi tertawaan orang banyak teman-teman. Nah ini akhirnya ini ya menjadi keprihatinan orang banyak karena viral dan singkat cerita syukurnya keadilan cepat ditegakkan, pelakunya cepat ditangkap dan anak ini akhirnya banjir simpati orang banyak, kemudian dia dapat hadiah yang banyak ya, sampai ada yang kasih beasiswa, ada yang kasih sepeda baru dan sebagainya.
Jadi menurut saya hadiah-hadiah yang dia terima setelah ngalama dari kejadian traumatis ini mungkin lumayan untuk meredakan efek-efek traumanya dia ya. Tapi ada banyak korban bully yang nggak seberuntung dia sebenarnya, apalagi kalau keberadaan dia sebagai korban itu tidak mencuat ke permukaan beritanya. Ada satu lagi teman-teman, beberapa tahun yang lalu ada satu bocah juga di Bandung, ini bukan di Sulawesi tapi ini di Bandung. Dia itu, ini usia 8 tahun teman-teman ya, anak SD, nggak sengaja ketelan peluit. Peluit seperti apa teman-teman? Saya kasih lihat gambarnya. Peluit yang kurang lebih besarnya cuma sekitar 2 cm, ini peluit yang ada di sendal teman-teman. Kalau teman-teman tahu sendal anak-anak itu ada yang bisa bunyi tenot-tenot gitu, kalau diinjek, nah itu peluitnya. Jadi entah bagaimana ceritanya, mungkin ada sendal rusak di rumahnya, peluitnya itu diambil, diemut di mulutnya teman-teman. Ini kejadian tahun 2018 ya, jadi masih jauh dari corona, mungkin emut beginian masih dianggap nggak apa-apa gitu. Jadi diemut di mulutnya, nggak sengaja ketelan teman-teman. Begitu ketelan, nyangkut di bagian paru-parunya, sehingga dia setiap kali bernafas, dia ngomong itu suaranya bisa jadi suara trompet, ya. Teman-teman, saya ada videonya, tapi saya pikir takut ada gangguan teknis, saya nggak putarkan. Tapi kira-kira seperti itu yang terjadi. Nah, karena dia sering bersuara seperti trompet dari suara dari organ suaranya ini, akhirnya waktu di sekolah dia juga jadi korban bully. Dia diketawain habis-habisan sama satu sekolah, akhirnya dia memutuskan untuk nggak masuk sekolah. Jadi singkat cerita dia sempat bolos dan dia mengalami trauma juga teman-teman. Tapi ada berita baik juga tentang anak ini karena beritanya sempat viral. Akhirnya setelah 2 bulan dia dari keluarga sederhana ya, dia nggak punya biaya untuk berobat. Akhirnya pemerintah menolong dia, akhirnya bisa dikeluarkan peluitnya dan dia udah sembuh dan dia bisa sekolah lagi dan dia bisa terbebas dari bulian teman-temannya lagi. Teman-teman, dari kisah 2 anak yang jadi korban bully ini, saya sebenarnya teringat nih ada satu kisah film yang mungkin sebagian teman-teman juga pernah nonton. Judulnya The Greatest Showman, teman-teman. Film ini diangkat dari terinspirasi dari kisah nyata beberapa tokoh di dalamnya, tapi kalau saya baca lebih detail itu inspirasi, artinya tidak semua ceritanya itu benar, cuma beberapa tokoh lah yang memang menginspirasi, tapi cerita film ini fiksi sebenarnya ya. Hanya karakter-karakter tokohnya memang dari beberapa tokoh kisah nyata. Nah, di film ini ada satu gambaran tentang berbagai macam orang-orang yang unik. Orang-orang yang penampakannya itu berbeda dibandingkan dengan orang kebanyakan. Sama seperti bocah penjual gorengan yang memang badannya mohon maaf agak besar. Kemudian bocah di Bandung yang suaranya bersuara seperti trompet karena ketelan peluit. Di film ini juga ada kumpulan orang-orang yang dalam tanda kutip sangat berbeda dari orang kebanyakan. Teman-teman bisa lihat di gambar berikutnya orang-orang yang berbeda itu seperti ini. Nih teman-teman lihat ya misalnya, itu yang di tengah pemeran utama itu adalah Hugh Jackman. Dia memang tampaknya agak normal, tapi nanti saya akan ceritakan kalau teman-teman belum nonton ya. Dia punya background yang juga kelam, yang juga membuat dia bisa jadi sasaran korban bully. Nah, yang di sebelahnya itu adalah seorang wanita yang badannya juga cukup besar, mohon maaf, tapi dia itu punya kelainan hormon yang akhirnya ada janggut banyak di bagian dagunya. Dan di bagian depan itu kalau teman perhatiin ada satu pria yang memang ada kelainan kulit sehingga kelihatan seperti badannya itu bertato semua. Lalu ada satu wanita yang badannya putih semua, itu adalah kelainan genetik juga, jadi dia mengalami kulit albino. Ada yang kembar siam badannya nempel, ada yang badannya tinggi banget, ada yang badannya besar banget, dan ada satu pria yang usia udah 20-an tahun yang di depannya si Hugh Jackman pemeran Wolverine itu adalah dia mengalami ini ya, mohon maaf badan kerdil, jadi dia badannya kecil dan tidak tinggi. Nah teman-teman, orang-orang ini di dalam film itu tadinya adalah orang-orang yang selalu menjadi korban bully teman-teman. Sampai waktu mereka tampil pun mereka dibully habis-habisan oleh sebagian orang, ya orang-orang yang tidak suka sama mereka, orang-orang yang menganggap mereka freak, mereka aneh, jadi mereka dibully habis-habisan. Nah menariknya teman-teman, ada kejadian di menjelang akhir film itu, sirkus tempat mereka mencari nafkah ini akhirnya terbakar oleh para pelaku bully itu. Nah waktu terbakar, si Hugh Jackman pemeran utamanya itu, si kepala sirkus ini, kemudian dia minta maaf sama mereka semua karena dia tidak lagi bisa membayar gaji mereka. Nah pada saat dia bilang dia tidak bisa membayar gaji mereka, ada satu kalimat yang diucapkan oleh si Lady Bird itu seperti ini, begini teman-teman, saya tunjukkan ya.
Teman-teman, Lady Bird ini tadi saya bilang terinspirasi, ada beberapa karakter terinspirasi dari karakter nyata. Nah, itu dua foto yang sebelahnya itu adalah memang karakter nyata, ada orang yang memang punya kelainan hormonal yang akhirnya bisa tumbuh janggut meskipun dia seorang wanita, teman-teman ya. Nah, teman-teman, si Lady Bird ini, dia waktu si Hugh Jackman bilang dia nggak bisa bayar gajinya, dia ngomong, "You don't get it, Barnum." Barnum itu nama bosnya si Hugh Jackman itu ya. "It's not about the money." Ini bukan soal uang. Our own mothers were ashamed of us. They hid us our whole lives. Teman-teman bayangkan, ini adalah satu ekspresi suara hati yang mungkin kita jarang dengar. Dia berkata bahwa kami ini terlahir sudah sangat berbeda. Bahkan mama kami sendiri aja malu sama kami. Mereka menyembunyikan kami seumur hidup. Tapi waktu Barnum melihat mereka berbeda, tapi Barnum menghargai mereka. Maka Barnum ajak mereka, yuk kita kolaborasi, kita bikin satu pertunjukan show untuk menghibur orang banyak, teman-teman. Nah, itulah yang akhirnya dia mau ngomong sama Barnum, kita sebenarnya thank you. Kita bukan soal buat dapat money-nya, tapi kita thank you, kamu tuh lihat kami berbeda. Bahkan mama kami aja malu sama kami. Tapi kamu lihat kami itu dengan pandangan yang berharga, menghargai dan menghormati kami. Nah, itulah yang kemudian diungkapkan oleh satu kritikus di film itu, teman-teman. Jadi film itu ada satu tokoh namanya Bennett. Bennett itu dia seorang kritikus. Dia suka nonton show-nya tapi dia kasih kritik tajam, dia masukin ke newspaper, ke koran untuk mengkritik habis-habisan pertunjukan si Barnum itu. Tapi waktu peristiwa kebakaran, dia ada simpatinya. Lalu dia ada ngomong kalimat yang menurut saya sangat bagus. Kalimatnya begini, teman-teman. Si Bennett ngomong, "Putting people all shapes, sizes, and colors." Kamu tuh meletakkan orang-orang dari berbagai bentuk, berbagai ukuran, dan berbagai kulit, berbagai warna kulit, teman-teman. Putting them on stage together, kamu kamu tempatkan mereka di satu panggung bersama-sama, and presenting them as equals. Dan kamu perlakukan mereka dengan kesetaraan derajat. Another critic might have even called it a celebration of humanity. Dia bilang, kritik lain dari saya atau kritikus yang lain mungkin akan menyebutnya sebagai sebuah selebrasi kemanusiaan. Wah, teman-teman, ini kalimat buat saya meskipun kutipan dari film, tapi sangat bermakna sekali. Nah, teman-teman, inilah yang pelajaran nomor 1 yang saya mau bagikan kepada kita semua, bagaimana kita bisa overcoming bullying. Nomor 1 ini, teman-teman, kita harus punya hati nurani yang hidup dan peka. Dalam arti begini, teman-teman, hati nurani kita itu bisa melihat equality dari sesama kita. Kita bisa melihat sesama kita bagaimanapun bentuk mereka, fisik mereka, warna kulit mereka, background mereka, apapun diri mereka, kita bisa melihat mereka dengan hati nurani yang betul-betul hidup dan peka bahwa mereka adalah manusia berharga. Mereka adalah imago Dei, mereka adalah gambar dan rupa Allah. Dan kita semua itu setara. Kita sama-sama manusia berdosa di hadapan Tuhan. Ini nomor 1 penting sekali, teman-teman. Jangan sampai kita merasa diri kita lebih tinggi atau lebih rendah daripada siapapun. Gak boleh. Equality. Nah, teman-teman, saya mau ajak kita lihat dari Alkitab ya, dari tokoh yang tadi kita pelajari yang bernama Zacchaeus. Teman-teman, orang yang rentan menjadi korban bullying adalah orang-orang yang memang punya keberbedaan. Keberbedaan misalnya secara fisik, tapi juga bisa keberbedaan dalam hal-hal lain, keunikan. Tokoh Zacchaeus, sebagian besar di antara kita sudah kenal. Dia ini pasti begitu muncul nama Zacchaeus, mohon maaf, kita akan ingat fisiknya, dia orang pendek. Tapi di dalam Alkitab ada catatan informasi di awal ayat yang kita baca tadi, disebutkan bahwa dia adalah seorang kepala pemungut cukai, teman-teman. Dan dia seorang yang kaya. Jadi di luar dari kekurangan dia, bahwa dia punya kekurangan fisik yang pendek, tapi dia juga pada saat itu dia seorang yang sebenarnya secara status sosial ekonomi dia kaya dan dia kepala pemungut cukai. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi saya mau ajak kita lihat di bagian tubuhnya yang pendek ini dulu. Pada zaman dulu sebenarnya soal fisik juga menjadi satu persoalan yang tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang, teman-teman ya. Karena dia pendek dan pendek itu bisa dianggap aib juga pada zaman itu. Jadi sangat mungkin dia mengalami juga sesuatu yang kita sebut verbal bullying, teman-teman. Verbal bullying itu adalah satu jenis bully yang disampaikan dengan kata-kata, teman-teman ya. Nah, verbal bullying ini saya bayangkan meskipun tidak tercatat di Alkitab, tapi saya bayangkan ada banyak orang yang nggak suka sama dia, mungkin akan menggunakan kata-kata yang melabel dia.
kata-kata yang mungkin mengata-ngatai dia, mungkin kalau kita pakai istilah sekarang cebol, kontet, si pendek, si kerdil, kurcaci, dan sebagainya. Itu semua kata-kata yang sebenarnya masuk kategori verbal bullying, membuli dengan kata-kata, teman-teman. Dan kalau kita lihat di situ, waktu nanti dia mau menerima, Tuhan Yesus mau menumpang di rumah dia, itu ada orang-orang berkata bahwa wah, Yesus itu mau menumpang di rumah orang berdosa. Jadi sebenarnya dia juga sering mendapat verbal bullying dengan kata-kata orang berdosa. Jadi kemanapun dia pergi, lihat tuh si lihat tuh si orang. Itu jelas ya, itu ada di dalam catatan. Ini pelajaran nomor 2 yang saya mau bagikan pada kita semua ya, berkaitan soal verbal bullying yang juga mungkin banyak terjadi di sekitar kita. Kita mesti belajar no labeling, teman-teman. No labeling. Sometimes ya, kadang-kadang kita merasa label itu kita pakai dalam konteks bercanda, oke? Tapi betul-betul label itu nggak boleh ada. Di slide berikutnya saya kasih penegasannya, no labeling, teman-teman. Kita nggak boleh melabel, even itu adalah misalnya teman baik kita, ya. Saya pernah dengar ada remaja yang dia kasih label tertentu kepada temannya karena dia udah sayang, dia bilang dia kasih nama panggilan temannya itu dengan satu panggilan yang tidak enak didengar lah, teman-teman. Saya waktu dengar aja saya kaget gitu ya, saya tidak sebutkan karena saya tidak mau pokoknya kira-kira tidak enak didengar. Clue-nya dia pakai nama binatang lah, teman-teman. Tapi yang dipanggil dengan nama binatang itu dia nggak merasa kenapa-napa, jadi penampakannya dia senyum-senyum aja. Lalu teman-teman yang saya bilang, kok kalian manggil dia dengan sebutan itu sih? Lalu teman-temannya bilang, oh kok dari kecil kita udah biasa manggil dia seperti itu, dia oke-oke aja kok. Saya bilang, janganlah, please jangan. Kita nggak pernah tahu hati seseorang seperti apa. Saya bilang, belum terlambat buat kamu untuk berhenti ya, tapi please jangan. Nah teman-teman, kenapa saya mau ngomong begitu? Karena dulu saya pernah melakukan hal yang sama waktu saya di kantor. Saya pernah punya satu teman yang saya kira dia baik ya. Lalu saya memberikan satu label berkaitan dengan fisik dia. Nah, waktu saya lihat dia senyum-senyum. Setiap hari dia senyum-senyum. Jadi waktu saya labelin beberapa orang ketawa, dia senyum-senyum aja. Tapi ada satu hari ketika hanya berdua, saya dan dia kemudian dia sampai hampir menitikkan air mata, dia minta tolong saya begini. Dia panggil saya Aweng ya, gue minta tolong boleh nggak? Kenapa? Please, lu jangan sebut gue dengan sebutan itu lagi. Terus dari itu saya bilang, teman-teman, itu pengalaman waktu saya di kantor. Tapi waktu saya remaja, saya di SMP, saya sebenarnya pernah melakukan bully yang lebih parah. Jadi saya punya masa kelam menjadi pelaku bullying yang benar-benar kalau saya nengok ke belakang saya harus malu dengan masa lalu itu ya. Saya pernah dulu sebangku teman-teman dengan satu teman saya yang potongan rambutnya minta maaf itu agak aneh, teman-teman. Kalau waktu zaman itu saya begitu lihat dia potong rambut seperti itu, saya langsung tertawa terbahak-bahak. Teman-teman tahu potongan rambutnya seperti apa? Seperti gambar berikut ini, teman-teman. Potongan rambutnya seperti jamurnya Super Mario, teman-teman. Jadi dia rambutnya tuh betul-betul rata begitu ya. Jadi betul-betul rata, dia seorang laki-laki dan dia badannya lebih kecil dari saya. Jadi waktu saya lihat begitu potongan rambutnya rata seperti itu, saya tuh langsung di dalam benak pikiran saya langsung muncul gambaran Mario, si Super Mario ini, jamur Super Mario ini. Maka saya panggil dia jamur. Waktu saya panggil dia jamur, teman-teman saya yang lain ketawa. Saya pikir, ya itu kan kita udah berteman lama, kita teman sebangku, saya selama ini bareng sama kamu. Karena saya panggil jamur, semua ketawa, kamu ngerti lah, saya cuma bercanda. Tapi satu hari betul-betul dia marah juga, teman-teman. Dia marah sampai dia mau memukul saya, tapi karena badannya kecil saya berhasil menghindar. Tapi karena dia sudah marah, dia sudah emosi sangat besar, dia menangis juga. Dia bilang, kalau dia mau lu boleh nggak ngatain gue lagi lu dengan kata jamur seperti ini. Waktu itu saya rasa bersalah sekali. Di situ saya sadar, maksud saya bercanda, tapi dia terimanya itu dengan sesuatu yang sangat menyakiti hati dia. Nah di situ akhirnya saya bilang sama dia, saya minta maaf, sorry banget, saya nggak panggil kamu lagi dengan sebutan itu. Nah teman-teman, please no labeling, teman-teman ya. Nah inilah yang salah satu bentuk bullying verbal yang dialami oleh Zakheus. Tapi selain verbal bullying, Zakheus juga mengalami bentuk bullying yang lain, teman-teman, yaitu ini physical bullying, teman-teman ya. Saya mau tunjukkan gambar berikutnya, teman-teman. Gambar ini memperlihatkan Zakheus yang badannya pendek, waktu dia mendengar Yesus masuk ke kota Yeriko, dia mau melihat Yesus. Tapi karena badannya pendek, dia berusaha bagaimanapun untuk melihat ketutup sama badan orang-orang yang lebih tinggi dari dia. Nah, saya bayangkan dalam situasi kerumunan orang banyak itu, kalau orang banyak itu menyadari Zakheus yang tidak disukai ini mendekat, pasti orang banyak itu juga mungkin ada yang secara sengaja pura-puranya nggak sengaja
menyikut dia lah, menyenggol dia lah, memakai pundak dia untuk menjahili dan sebagainya. Barangkali bisa ada bentuk-bentuk physical abuse yang seperti itu, teman-teman ya, bentuk physical bullying. Tapi karena dia seorang kepala pemucukai itu seorang yang punya kedudukan pada saat itu, mungkin orang-orang nggak akan berani secara terang-terangan membuli dia secara fisik, teman-teman ya. Tapi barangkali secara ya pura-pura nggak sengaja itu mungkin bisa terjadi. Nah teman-teman, apa yang saya mau katakan di sini adalah kita ini sekarang lagi physical distancing. Kita sekarang lagi social distancing. Dalam kondisi physical distancing, mungkin kita sebagai di dalam posisi korban maupun pelaku agak terhindar dari physical bullying ini. Tapi ini juga bisa terjadi khususnya di dalam konteks di sekolah. Saya juga pernah menjadi korban physical bullying ya, waktu ada teman saya badannya besar, dia memukul-mukul saya setiap hari, saya dijadiin sansak buat latihan tinjunya dia. Waktu itu sampai ulu hati saya kesakitan, saya harus lapor ke mama saya mau nggak mau, karena kalau nggak saya barangkali bisa meninggal. Itu physical bullying itu sesuatu yang ngeri, teman-teman ya. Next slide, physical bullying. Dan sesudah physical bullying, si Zacchaeus ini juga mengalami satu bentuk bullying yang lain, itu namanya relational bullying. Maka dia harus sampai manjat ke pohon, teman-teman ya, karena selain dia harus melihat Yesus mau nggak mau dia harus manjat karena ketutupan orang banyak, tapi dia naik ke pohon sendirian itu sebenarnya bisa ada kayak resiko menurunkan harga diri dia, gitu, teman-teman ya. Tapi memang ini merupakan satu gambaran sangat mungkin dia juga lonely, sangat mungkin dia juga dikucilkan. Karena posisinya sebagai kepala pemungut cukai itu tidak disukai oleh orang banyak pada saat itu, teman-teman. Teman-teman, kepala pemungut cukai itu dianggap pengkhianat oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena dia ngumpulin cukai, dia ngumpulin pajak dari orang-orang Yahudi untuk dia kasih ke Romawi, ke bangsa Romawi yang menjadi penjajah dari bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, kalau dia ngumpulin duit dari orang-orangnya sendiri, dia kasih ke orang Romawi yang merupakan musuh, itu udah pasti dicap sebagai pengkhianat. Maka rasanya nggak ada yang mau bertamu ke dia, nggak ada yang berteman sama dia, nggak ada yang mau main sama dia. Tapi inilah yang membuat dia akhirnya boleh kita simpulkan dia juga mengalami namanya relational atau social bullying. Next slide. Teman-teman, relational atau social bullying adalah satu bentuk bully di mana secara relasi, secara sosial dia dikucilkan. Mungkin dia nggak dikata-katain secara langsung, mungkin dia tidak dipukul atau disakiti secara fisik secara langsung. Tapi dengan dia dikucilkan, dengan dia tidak diajak berteman, itu sudah bentuk satu bullying buat dia. Teman-teman, dalam kondisi social distancing seperti ini, apakah mungkin kita mengalami namanya relational atau social bullying? Secara literally mungkin risiko ini jadi terhambat, karena secara sosial sama relational kita juga memang sudah harus distant kan. Tapi karena medsos semakin aktif, ada satu bullying yang lain, teman-teman juga mungkin tahu, itu namanya cyberbullying. Next slide. Teman-teman, cyberbullying ini banyak memakan korban. Saya pernah mengkonseling beberapa remaja yang menceritakan bagaimana dia sangat terlukai, dia sangat tersakiti, dan dia sangat tersiksa, beberapa sampai insomnia gara-gara cyberbullying. Sampai ada yang timbul pikiran untuk mengakhiri hidupnya gara-gara cyberbullying. Kalau di berita kita baca, udah banyak remaja, mungkin bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, yang mengakhiri hidupnya karena cyberbullying. Teman-teman, cyberbullying itu contohnya gimana sih? Nah, ini yang saya mau bagikan ya, beberapa kasus yang saya pernah tangani. Contohnya begini, teman-teman. Dia ada di dalam satu WhatsApp group atau di dalam satu line group, teman-teman ya. Di dalam grup itu, tadinya dia berteman di satu kelas dia baik. Tapi kemudian mungkin ada yang sirik sama dia, lalu orang yang sirik itu kemudian memprovokasi, mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk akhirnya tidak menggubris dia. Jadi misalnya semua di say happy birthday kecuali dia. Pokoknya lalu dia mungkin sengaja dinyinyirin, sengaja disindir-sindirin di dalam grup rame-rame. Nah teman-teman, itu menjadi sebuah hal yang sangat nggak mengenakan sekali. Itu udah bentuk bullying secara cyber. Contoh lain adalah ada juga yang fotonya dijadiin meme untuk mempermalukan dia kemudian diviralkan. Itu juga parah banget teman-teman. Dan ada banyak jenis contoh lain yang mungkin teman-teman pernah alami juga, pernah amati atau pernah temui juga di dalam lingkungan pertemanan teman-teman. Tapi ini please, kita jangan sampai ikut-ikutan, kita mesti quit kalau kita pernah melakukan itu. Kalau kita jadi korban, kita mesti cepat-cepat cari pertolongan. Dan saran saya kepada orang-orang yang jadi korban cyberbullying, saya selalu bilang kalau kamu di grup, kamu left grup. Kalau kamu dibully di lewat Instagram, kamu unfollow dia, kamu berusaha untuk mungkin kalau harus report, ya kamu
report, kalau kamu bisa sampai blok, kamu blok. Pokoknya intinya kamu harus jaga jarak dengan dia. Kenapa, teman-teman? Karena pelaku bullying itu, dia paling menikmati keseruan ketika dia melihat reaksi dari korban buliannya. Jadi kalau korban bulian itu bereaksi, misalnya tiba-tiba jadi nangis, atau misalnya dia jadi, jadi ribet, dia mungkin jadi curhat ke sana sini, dan dia tahu itu korban bullyingnya bereaksi sebegitunya, menderita dan sebagainya, itu kepuasan dari diri dia yang akan terus menambah bulinya. Tapi teman-teman, ketika ada distance, ketika akhirnya dia merasa bully gue kok kayak nggak ada efek, nggak ada reaksi, nggak ada dampak apa-apa, di situ sebenarnya dia akhirnya mengalami merasa kayak bullynya udah nggak ada efek, nggak ada keseruan, itu yang akhirnya baru bisa memutus aksi bully dia ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Adegan berikutnya, Zakheus dengan segala latar belakang yang tidak mengenakan itu, singkat cerita, akhirnya bertemulah dengan Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang dan masuk ke kota Yeriko dan mendekati lokasi di mana Zakheus sedang berada di atas pohon, dicatat di Alkitab dengan jelas ya, maka ia melihat ke atas. Teman-teman lihat baik-baik ya, Tuhan Yesus melihat ke atas di ayat 5. Teman-teman, buat saya ini catatan yang sangat penting sekali dan sangat meaningful. Teman bayangkan ya, kalau kita jadi Zakheus yang selama ini orang mungkin gak mau melihat kita, karena kita ini dianggap aib, karena kita ini dianggap musuh, karena kita dianggap pengkhianat, kita dianggap negatif dan sebagainya. Semua orang tidak ada yang melihat kita secara positif. Lihat kita juga mungkin langsung buang muka. Satu orang pun tidak ada yang betul-betul melihat kita dengan sebuah respect, dengan sebuah kasih, dengan sebuah hormat. Tapi Yesus, Tuhan yang menciptakan kita semua. Waktu dia datang kepada Zakheus, dia melihat ke atas. Dia melihat ke Zakheus, teman-teman. Teman bisa bayangkan nggak? Waktu Tuhan Yesus lihat ke Zakheus, mungkin Zakheus nggak pernah expect itu. Mungkin dia berpikir, saya yang penting bisa lihat Yesus itu seperti apa aja udah cukup. Targetnya kayak cuma itu doang kan. Dia nggak pernah kepikir bahwa Yesus akan membalas pandangannya dia. Apalagi dia selama ini sudah dikucilkan oleh orang banyak. Apalagi Yesus ini dikelilingi segitu banyak orang yang justru secara fisik lebih dekat dengan Yesus. Tapi Yesus justru intentionally melihat ke atas ke arah Zakheus secara personal, secara pribadi, teman-teman. Nah, saya pikir tatapan Yesus yang penuh kasih itu sudah berbicara kepada Zakheus, teman-teman. Ya, ini catatan yang sangat penting sekali. Nah, lalu waktu Tuhan Yesus sudah lihat ke atas, dicatat Tuhan Yesus itu memanggil namanya. Dan setelah Tuhan Yesus memanggil namanya Zakheus, kemudian Zakheus dicatat di ayat 6, dia segera turun, teman-teman. Ini di slide berikutnya ya, waktu Zakheus segera turun. Teman-teman, Zakheus itu waktu akhirnya dilihat oleh Yesus, orang-orang juga banyak akhirnya ikutan lihat Zakheus. Mungkin pada saat itu orang-orang bisa menertawakan dia ya, tadi yang saya bilang, ada satu kehormatan atau harga diri, dia seorang kepala pemungut cukai, sampai manjat-manjat begitu demi melihat Yesus. Mungkin banyak yang mencemooh, banyak yang mentertawakan dia, tapi dia udah nggak peduli lagi. Dia turun, dia fokusnya hanya untuk bertemu dengan Yesus. Nah, disinilah terjadi pertemuan pribadi antara Zakheus dengan Yesus, teman-teman ya, dengan Tuhan Yesus. Nah, pertemuan pribadi inilah yang betul-betul mengubah dan memulihkan hidup Zakheus. Nah, teman-teman, saya mau ajak kita untuk lihat efek dari pertemuan pribadi ini ya, dalam kaitannya dengan teenage problem, dalam kaitannya dengan problem para remaja, problem diri kita, perjuangan kita pada saat ini. Slide berikut ya, Pak Budi. Teman-teman, di teenage problems ini, beberapa waktu yang lalu ya, saya dengan Pak Budi sempat ikut satu acara webinar tentang pergumulan kaum muda. Teman saya, angkatan saya dan Pak Budi juga, dia ada share, dia rangkumkan menjadi tiga besar problem dari anak-anak remaja. Nah, teman-teman, sampai di sini mungkin kita bertanya, loh, si Waweng pakai kisah Zakheus untuk mengulas teenage problem, emang Zakheus itu waktu itu masih teenage? Enggak, teman-teman ya. Tapi saya mau katakan problem teenage ini sangat mungkin juga dialami oleh Zakheus kalau dia dari remaja, dia ya karena dia ada keterbatasan fisik dan sebagainya, barangkali teenage problem itu udah kebawa sampai dewasa. Nah, kalau kita dari usia kita saat ini kita nggak bereskan, barangkali bisa kebawa juga tuh sampai kita dewasa. Maka sangat penting kita untuk bereskan saat ini. Saya mau ajak kita lihat yang pertama. Teenage problem terbesar yang banyak dihadapi dan ini menjadi PR kita di dalam usia remaja, satu adalah soal identity, teman-teman ya. Soal identitas.
Identitas itu menjawab pertanyaan who am I? Siapa saya, teman-teman? Maka sangat kalau kita anak-anak remaja kita sangat getol gitu di medsos, di Instagram, di dalam segala platform media sosial kita mungkin sangat aktif, kita pengen mencari identitas diri kita itu siapa, teman-teman. Nah, who am I itu bukan cuma sekedar permukaan luar. Saya anaknya siapa, saya kakaknya siapa, saya adiknya siapa, saya siswa di sekolah mana. Nggak cuma sekedar itu, teman-teman. Tapi identity ini juga berkaitan dengan misalnya kita bisa berpikir siapa diri kita bisa merasa tentang diri kita bisa ungkapkan saya merasa apa tentang diri kita, dan kita juga bisa jelas tahu apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tentang diri kita, terutama berkaitan dengan cita-cita kita ke depan. Saya pernah ketemu satu anak remaja, teman-teman, anak SMA. Waktu saya tanya dia, kamu setelah lulus SMA mau ngapain? Dia nggak bisa jawab loh, teman-teman, karena dia bingung, dia susah menjelaskan dia setelah lulus SMA ngapain. Dia masih raba-raba dan dia berkata belum tahu kok, udah kok nyari tanya-tanya deh, saya pusing dengan hal itu. Nah, teman-teman, banyak teman-teman remaja yang di dalam proses pembangunan identitas dirinya ini kalau tidak terbangun dengan baik akhirnya jadi kebingungan siapa dirinya dia. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus waktu ketemu sama Zakheus itu apalagi kalau dia sudah sering mengalami korban verbal bullying itu bisa merusak identitas seseorang, teman-teman. Kalau dia dikata-katain kamu si pendek, kamu si cebol dan sebagainya, itu bisa merusak gambar diri dia sehingga identitas dia bisa hancur berantakan. Nah, teman-teman, si Zakheus waktu dia ketemu Tuhan Yesus panggil namanya Zakheus. Waktu Tuhan Yesus panggil namanya Zakheus, Tuhan Yesus juga di ayat 9 Tuhan Yesus berkata dia pun anak Abraham, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan waktu Tuhan Yesus ketemu dia, slide berikutnya kok Budi. Lihat, teman-teman ya. Waktu Tuhan Yesus ketemu sama Zakheus dan Tuhan Yesus manggil dia Zakheus dan anak Abraham, Tuhan Yesus itu sedang menemukan identitasnya dia. Tuhan Yesus itu sedang memulihkan identitasnya dia, bahwa dia ini adalah seorang Zakheus. Mungkin waktu si Zakheus mendengar namanya dipanggil, dia seperti kayak nggak nyangka. Selama ini dipanggil orang berdosa. Tapi ketika Tuhan Yesus pencipta yang bertemu dengan dia, memanggil dia dengan namanya Zakheus dengan penuh hormat, itu betul-betul memulihkan identitas dia banget. Apalagi dikatakan dia juga anak Abraham. Yang berikutnya, teman-teman, problem berikutnya yang Tuhan Yesus pulihkan adalah problem ini. Autonomi. Autonomi ini menjawab pertanyaan am I matter? Saya ini sebenarnya penting atau enggak, teman-teman? Nah, di dalam masa-masa remaja kita ini kita suka merasa diri kita ini sebenarnya penting atau enggak sih? Apalagi kalau kita berada di dalam kelompok, misalnya di kelas atau di mana pun, kita selalu merasa diri kita ada atau enggak ada bedanya. Nah, waktu kita rasa diri kita nggak ada bedanya, di rumah ada diri kita atau nggak ada diri kita juga nggak ada bedanya, kita akhirnya jadi kehilangan keberhargaan diri kita. Kita jadi merasa diri kita itu nggak ada pengaruhnya, nggak ada efeknya, nggak ada gunanya. Ditambah kalau kata-kata nggak berguna, kata-kata moyung ya, kadang-kadang ada orang tua yang pakai bahasa daerah moyung, mo itu artinya tidak, yung itu artinya berguna, tidak berguna. Itu kalau diucapkan juga, itu bisa makin membuat dia makin merasa ya memang saya nggak meter, memang saya nggak penting, memang saya nggak ada guna. Nah, teman-teman, maka orang-orang yang kalau dia udah sampai di bagian ini jadi problem besar, itu sangat mungkin dia mengakhiri hidup dia, karena dia merasa buat apa saya hidup, nggak ada gunanya gitu, teman-teman. Tapi ini yang menarik adalah begini, teman-teman ya. Waktu pertemuan Tuhan Yesus dengan Zakheus, Tuhan Yesus juga memulihkan bagian ini, sehingga Zakheus itu akhirnya di dalam pemulihan keberadaan dirinya, dalam anugerah Tuhan, dia berinisiatif untuk membagikan hartanya. Dia berkata ya, separuh dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu menunjukkan bahwa ada pemulihan juga di dalam aspek problem otonominya dia, bahwa dia bisa berdampak juga buat orang lain, teman-teman. Ya, ini gambar berikutnya ya, teman-teman. Gambar di mana akhirnya dia dengan sukacita ada satu perubahan dalam hidup dia, dan dia rela berbagi. Yang tadinya mungkin semua kekayaan itu diserap hanya untuk diri dia sendiri. Dan problem yang ketiga, yang terakhir adalah ini, teman-teman ya, slide berikutnya. Belonging. Where is my home? Saya itu sebenarnya berada di dalam rumah atau dalam kelompok apa yang menerima saya, teman-teman. Ada banyak anak remaja, ada banyak di antara kita yang mungkin berada di kerumunan orang banyak, tapi kita merasa kita tidak diterima. Kita tidak merasa belong di tempat itu.
seperti Zakheus ya, dia kalau ditolak oleh komunitasnya seperti itu, pasti selama ini dia tidak merasa belong dengan komunitasnya dia. Tapi waktu dia berbagi harta benda seperti gambar berikutnya itu, dia berbagi harta bendanya, salah satunya adalah dia mau diterima oleh komunitasnya. Sehingga ada pemulihan juga di dalam belonging ini. Nah teman-teman, inilah 3 hal ya yang menjadi pergumulan kita. Yang kalau kita jadi korban bullying, itu akan memperparah proses pertumbuhan diri kita di dalam masa remaja. Dan kalau itu terbawa sampai ke masa dewasa, itu makin merusak gambar diri kita, makin merusak bangunan diri kita, teman-teman. Nah, teman-teman, semua pemulihan yang dialami oleh Zakheus sekali lagi terjadi karena encountering Jesus ya, teman-teman ya. Slide ini saya mau tunjukkan kepada kita semua. Teman-teman, maka pelajaran yang paling penting dan paling utama dalam overcoming bullying adalah encountering Jesus. Baik kita sebagai korban, maupun kita sebagai pelaku, maupun kita sebagai agent yang mau melawan bullying, harus ada yang namanya encountering Jesus. Kita mesti mengalami perjumpaan dengan Yesus terlebih dahulu, teman-teman. Bagaimana cara kita bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus ini? Yaitu ini, teman-teman, slide berikutnya. Have faith, percaya. Kita mesti percaya. Percaya apa? Percaya nomor 1, meskipun semua orang tidak memandang kita, kita percaya Tuhan kita, dia memandang kita. Sebagaimana dia memandang Zakheus. Dia melihat kita berharga. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu kenal kita. Sekalipun semua orang rasain nggak ada yang mau mengenali kita, tapi kita percaya bahwa dia mengenal kita sampai ke dalam hati kita. Dia memanggil nama kita, bukan hanya dia tahu nama kita, tapi dia tahu isi hati kita, ya teman-teman. Dan yang ketiga, kita percaya sekalipun semua orang menolak kita, semua orang tidak mau menerima kita, percayalah bahwa ada Yesus yang selalu menerima kita. Dan yang keempat, yang paling penting, percayalah bahwa Yesus, dia sanggup memulihkan hidup kita. Dan kita harus percaya Tuhan itu memulihkan itu bukan hanya memulihkan luka hati kita dari pengalaman bully yang kita alami, tapi dia memulihkan kita dalam persoalan terbesar, yaitu pergumulan dosa, teman-teman. Sampai dia rela datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib yang hina. Dia rela menderita sampai penghabisan. Sampai betul-betul dia tuntaskan misinya demi memulihkan setiap kita dari pergumulan dosa kita, dari hukuman dosa kita, dari ikatan dosa kita. Apalagi soal bullying, apalagi kalau kita punya luka-luka jadi korban, apalagi kita punya pergumulan di dalam melawan bullying, apalagi di dalam hal bagaimana kita melepaskan diri kita dari keisengan membuli teman kita. Itu pasti dia akan sanggup memulihkan kita, teman-teman. Teman-teman dikasih Tuhan, izinkan saya berbagi sedikit ya pengalaman saya pribadi. Saya tadi udah cerita banyak, saya pernah jadi pelaku bullying, tapi saya pernah jadi korban bully juga, dipukul oleh teman saya yang badannya besar itu. Akhirnya itu tuh menciutkan diri saya dan membuat gambar diri saya tuh sebenarnya rusak. Saya tuh bukan hanya tidak merasa nyaman berada di sekolah karena bertemu dengan beberapa pelaku bullying, lalu di rumah saya juga akhirnya bisa jadi pelaku bullying buat orang-orang yang saya waktu itu saya anggap lebih inferior dari saya. Tapi saya juga kehilangan rasa aman. Saya tuh tumbuh menjadi pribadi yang sangat penakut sekali, teman-teman. Nah, tapi pemulihan saya terjadi itu betul-betul setelah saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi penakutnya saya itu betul-betul parah banget ya. Karena saya waktu di luar jalanan, teman-teman tahu sendiri ya pengalaman kita. Saya waktu masih kecil, kalau saya jalan ke sekolah, jalan kaki, saya bisa ketemu dengan beberapa anak-anak yang apa ya, anak-anak yang iseng dan yang mungkin yang punya niat jahat terhadap saya, bermata sipit dan berkulit kuning seperti ini. Saya bisa dikata-katain Cina, saya bisa benar-benar ditodong, dipalak dan sebagainya. Dan saya pernah diceburin ke got yang membuat saya tuh nggak bisa keluar dari got itu karena gotnya dalam, teman-teman ya. Jadi saya jatuh ke dalam got itu waktu saya masih kira-kira TK atau 1 SD gitu, itu traumatis banget buat saya. Jadi saya kecebur ke sana, nggak bisa keluar dari got aja udah menakutkan. Terus satu badan ini penuh dengan air got itu bukan hanya menyakitkan tapi juga memalukan, teman-teman. Itu menjadi sebuah trauma buat saya, membuat saya jadi betul-betul kayak kehilangan rasa aman kalau saya keluar rumah, takut dan sebagainya. Terus kalau saya pergi ke dunia fantasi misalnya, teman-teman ya, itu juga menjadi satu tempat yang menakutkan karena itu permainannya kan serem-serem. Kalau saya pergi sama teman-teman saya cuma main misalnya gajah beruduk, kuda-kudaan, itu malu banget kan rasanya. Aduh gila, mau ditaruh gimana harga diri kita begitu, teman-teman.
Tapi kalau saya disuruh mainin misalnya kora-kora atau halilintar, itu saya nggak berani, karena saya begitu penakut. Terus saya ngeliat aja udah jiper gitu ya. Tapi ajaibnya, setelah saya bertemu dengan Tuhan Yesus ya, saya mengalami perjumpaan pribadi, saya bertobat di masa remaja saya, transformasi hidup saya itu terjadi salah satunya di dalam hal saya jadi lebih berani, teman-teman. Sampai satu waktu saya pergi ke dunia fantasi, saya buktikan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau coba naik kora-kora, saya mau coba naik halilintar, saya percaya Tuhan beserta saya nggak perlu takut. Dan waktu saya naik, betulan saya nggak takut, teman-teman. Dan akhirnya saya bisa naik kora-kora sampai 15 kali non-stop, itu saya bisa lakukan. Halilintar 15 kali non-stop saya bisa lakukan. Buat saya itu amazing banget. Kalau bukan Tuhan yang bolehin, itu impossible banget, teman-teman. Nah, itu sekadar satu sharing yang saya mau share kepada teman-teman ya. Next slide, Budi. Next slide. Oke, teman-teman, sekali lagi saya mau katakan bahwa bully ini begitu bahaya karena bully itu bisa membuat orang tertekan. Saya mau ajak kita untuk lebih peduli pada orang sekitar kita ya. Beberapa orang yang saya layani, syukurnya dia mau cerita. Kalau dia tidak cerita, beberapa itu sudah sampai ada di tahap yang mau mengakhiri hidupnya. Ada orang-orang yang memang udah mau bunuh diri. Tapi begitu dia atau temennya yang cari pertolongan hubungi saya bisa ketemu dia, saya ajak bicara, saya bukakan pikirannya, saya doakan dia, akhirnya dia bisa pelan-pelan untuk bangkit. Kenapa? Karena orang-orang yang mengalami korban bully, dia tuh makin terisolasi, teman-teman ya. Dia makin merasa sendiri, dan di dalam keterisolasian dan kesendirian dia itu akhirnya bisa lama-lama mengalami satu gejala yang namanya depresi. Kalau di dalam depresi, dia bisa kehilangan akal sehat dan akhirnya dia akan mengakhiri hidup. Maka penting sekali di dalam usaha kita peduli pada dia, kita selalu perkenalkan pada Yesus. Ya, di slide berikutnya, teman-teman. Next slide. Pertemukan pada Jesus. Slide berikutnya, kok. Oke. Nah, lalu di slide berikutnya saya mau tunjukkan juga begini, teman-teman ya. Slide berikutnya, nggak apa-apa kok. Teman-teman, kalau kita udah mengalami pemulihan dari pengalaman kita sebagai korban, sekarang saya mau ajak kita untuk lihat kita pernah jadi pelaku nggak? Kalau kita pernah jadi pelaku, kita mesti bertobat juga. Tapi kalau kita berkata, enggak, saya nggak pernah jadi pelaku, jangan salah. Pelaku itu ada dua jenis, teman-teman ya. Ada pelaku aktif, ada pelaku pasif. Pelaku aktif itu adalah yang memang secara aktif dia melakukan serangan bullying itu kepada korbannya. Tapi pelaku pasif itu adalah kalau kita ada di sekeliling dari peristiwa bullying itu dan kita tahu ada kemungkinan dibully, lalu kita diem aja, kita termasuk pelaku pasif, teman-teman. Maka kita mesti betul-betul juga bertobat dan kita harus beranjak dari kepasifan ini. Kita mesti jadi agen perubahan, jadi agen perubahan yang overcoming bullying itu, teman-teman. Dan kita harus aktif melawan bullying ini dengan cara bagaimana? Kembali lagi ke satu karakter yang ada di film tadi The Greatest Showman, teman-teman ya. Ini karakter ini adalah karakter istri dari si Barnum tadi, teman-teman. Tolong dimunculkan. Nah, si Charity Barnum ini, teman-teman, dia itu adalah teman masa kecilnya si Barnum, pemeran utama si Hugh Jackman Wolverine itu ya, waktu dia masih kecil. Dia itu orang miskin. Dia berkata semua orang memperlakukannya seperti sampah. Papanya juga diperlakukan seperti sampah karena dia miskin luar biasa. Waktu papa yang meninggal, dia jadi homeless, dia jadi anak orang tunawisma yang pungut makanan di jalan. Jadi dia tuh waktu kecil udah marah karena kemiskinannya dia. Nah, tapi ada satu temen dia waktu masih kecil, ini anak bosnya dia waktu kecil ya, anak bos papanya, Charity Barnum, yang berteman sama dia, yang menghargai dia. Nah, akhirnya jadi istrinya dia punya anak 2. Nah, karena dia punya pengalaman bullying, si Barnum dari kecil, waktu dia gede, dia itu mau bikin show yang gede, dia mau jadi sukses. Kenapa? Karena dia punya impian supaya semua orang itu mengasihi dia. Dia mau supaya semua orang itu yang tadinya ngebully dia, akhirnya semua jadi dekat sama dia, jadi mau mengasihi dia, mau menerima dia. Tapi kemudian istrinya sadarkan begini, you don't need everyone to love you, just a few good people. Kenapa? Karena itu adalah satu impian yang nggak real, nggak realistik, teman-teman. Kalau kita menginginkan semua orang mengasihi kita, nggak bisa. Sedikit orang saja yang mengasihi kita, asal yang sungguh-sungguh mengasihi kita, itu cukup. Maka saya mau bagikan pelajaran terakhir hari ini, teman-teman, yaitu ini. Untuk overcoming bullying, kita harus jadi a few good people ini. Kita harus jadi sebagian kecil dari orang-orang yang mau mengasihi mereka yang dibully itu. Teman, saya mau menutup apa yang saya bagikan malam hari ini dari satu kisah film juga yang lain. Tapi ini film benar-benar diangkat dari kisah nyata ya. Film berjudul Wonder. Mungkin sebagian kita sudah nonton. Film ini menggambarkan tentang satu orang yang mengalami satu sindrom namanya Treacher-Collins syndrome. Gambar berikutnya kita bisa lihat, teman-teman.
ada satu anak bernama Ogie Pullman, dia itu karena penampakannya itu buruk rupa, dia harus selalu pakai helm, teman-teman ya. Ini si Ogie Pullman, yang di sebelah kanan itu karakter dia di dalam filmnya, jadi make up begitu rupa untuk menggambarkan dia itu mengalami puluhan kali operasi plastik sejak dia lahir. Teman-teman, kalau bentuk aslinya yang di sebelah kiri itu adalah aktor utamanya, ganteng kan ya, tapi dia di make up memang untuk menggambarkan sindrom yang tadi saya sebutkan, Treacher-Collins syndrome. Nah, ini diangkat dari kisah nyata, dari benar-benar ada orang-orang yang mengalami sindrom itu. Salah satunya adalah gambar berikut ini. Namanya Nathaniel Newman, teman-teman. Slide berikutnya. Nah, Nathaniel Newman ini adalah orang asli yang mengalami Treacher-Collins syndrome. Ini adalah sindrom kelainan genetik, teman-teman. Waktu dia lahir, dia karena ada kelainan genetik, membuat organ-organ di sekitar tubuhnya, terutama bagian kepalanya itu jadi tidak beraturan. Jadi bentuk mata, bentuk hidung, telinga, dan sebagainya menjadi sangat tidak beraturan. Nah, teman-teman, waktu Nathaniel Newman yang menginspirasi film ini tahu bahwa film ini sudah dibikin jadi, sekolah tempat dia berada kemudian mengajak dia dan semua teman-temannya untuk datang ke bioskop, dibook satu bioskop untuk nonton film Wonder itu, teman-teman. Habis selesai nonton film itu, semua teman-temannya memberikan apresiasi buat Nathaniel Newman ini, mereka beri tepuk tangan dan mereka appreciate dia. Dan waktu diwawancara oleh wartawan, dia merasa sangat terharu sekali. Dia bilang dia nggak pernah merasa dirinya dihargai sebegitu rupa. Yang sering dia alami adalah dia merasa orang-orang membuli dia, orang-orang mencemooh dia, orang-orang menjelek-jelekan dia, orang-orang menjauhi dia, orang-orang melihat dia aneh dan sebagainya. Nah, teman-teman, ada beberapa pelajaran penting dari film ini yang mau saya jadikan penutup ya, yaitu yang pertama adalah ini, teman-teman. Ketika kita diperhadapkan pada pilihan, ya, pilihan antara being right or being kind, menjadi benar atau menjadi baik. Nah, film ini mengajarkan kita choose kind. Kenapa, teman-teman? Kita pilihlah untuk menjadi baik, terutama pada mereka yang jarang mendapatkan kebaikan atau hampir tidak mendapatkan kebaikan itu, teman-teman. Kenapa? Slide berikutnya akan menjelaskan pada kita. Next. Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Kamu harus berbuat baik karena setiap orang yang kamu temui itu sebenarnya sedang menghadapi satu pergumulan yang berat, satu pergumulan yang sulit, hard battle, satu pergumulan, satu peperangan yang mungkin menjadi sesuatu yang kita nggak tahu yang disembunyikan dalam hati. Apalagi situasi pandemi seperti saat ini, teman-teman. Ada begitu banyak orang mengalami hard battle. Kita harus be kind to everyone yang kita temui, teman-teman. Ya. Next slide. It's not enough to be friendly. Dalam be kind ini itu nggak cukup cuma be friendly. Kita cuma ramah itu nggak cukup. Tapi you have to be a friend. Nah, ini bicara soal komunitas kita, teman-teman ya. Di dalam komunitas PRK Pelita maupun komunitas GMI Immanuel, saya mau ajak kita untuk mulai malam hari ini kita mulai lihat. Apakah ada orang-orang, teman-teman kita yang selama ini sendirian setiap kali, kalau misalnya waktu kita ibadah offline, yang rasanya dia nggak ada yang mau being a friend dengan dia. Teman-teman, mari kita mau belajar untuk be a friend dengan mereka yang selama ini mungkin kelihatannya dijauhi oleh banyak orang, yang selama ini kelihatannya belum ada teman, belum ada orang yang mau menemani, belum ada orang yang mau berteman dengan dia. Next slide. Nah, your deeds are your monuments. Teman-teman, apa yang kamu lakukan itu adalah monumen hidup kamu, teman-teman. Saya berharap kita semua boleh menjadi agen-agen perubahan dalam hal melawan bullying ini. Kenapa, teman-teman? Karena itu akan menjadi monumen kebaikan kita. Waktu kita lahir ke dunia, kita menangis. Ya, kita lahir itu semua kita pasti menangis. Tapi orang-orang sekitar kita itu tersenyum bahagia menyambut kedatangan kita. Mama kita, papa kita, mungkin kakak kita, mungkin teman-temannya mama kita, dan sebagainya. Mereka mungkin akan tertawa bahagia, saudara-saudara kita, opa, mama kita, dan sebagainya. Tapi mari dengan good deeds menjadi monumen kita, maka pada saat kita meninggalkan dunia ini, satu hari kelak setiap kita ketika kita dipanggil Tuhan, waktu kita terbaring di peti mati, jadikan momen itu kita bisa meninggalkan dunia ini dengan sebuah senyuman. Di saat orang-orang sekeliling kita yang justru menangis melepas kepergian kita. Kenapa mereka menangis? Karena mereka mengenang monumen kebaikan yang kita lakukan. Dan slide berikutnya, teman-teman. Ini slide terakhir dan menjadi penutup sharing saya. Ada satu penulis namanya Michael P. Watson, dia bilang begini, strong people don't put others down, they lift them up.
Orang-orang yang melakukan bullying itu merasa dia strong, sehingga dia tuh memput others down, dia selalu menjatuhkan orang. Tapi Michael T. Watson bilang, no, strong people itu nggak jatuhin orang, tapi dia mengangkat orang lain. Mari kita jadi orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita sudah dipulihkan, kita jadi orang-orang yang dengan kekuatan Tuhan, jadi strong people yang lift others up, yang mengangkat orang-orang sekitar kita, yang kita lihat masih ada di bawah, mereka jadi korban bully, kita berteman dengan mereka, kita angkat mereka naik. Kira-kira seperti itu teman-teman yang saya sharingkan, kira-kira boleh jadi berkat. Silakan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih untuk Kak Weng. Sama-sama aku Budi. Oke, saat ini teman-teman kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Teman-teman bisa menggunakan fitur chat untuk bertanya ataupun teman-teman bisa raise hand dengan tanda yang ada di kanan bawah untuk bisa langsung bertanya kepada Ko Hendra. Nah, oleh karena itu saya persilahkan buat teman-teman bisa menggunakan waktu ini untuk bisa bertanya. Apakah ada? Oke. Dari Yolanda. Kok mau nanya kalau kita melihat orang yang dibully, gimana ya cara belanya? Kalau kita bela yang ada, kita yang dibully juga. Thank you banget pertanyaannya ya. Ini Ciyoyo kayaknya ya. Iya. Oke. Thank you pertanyaannya, betul ya. Memang saya juga pernah ngalamin waktu misalnya saya lihat ada teman yang dibully, kalau kita bela kita juga akan jadi korban. Nah, film dari Wonder itu, meskipun itu film pakai karakter anak-anak, tapi itu kasih pelajaran yang bagus banget teman-teman. Nah, orang-orang yang mau berteman dengan Oggy Pullman itu pasti akan akhirnya jadi korban juga. Dia akhirnya akan dianggap, lu pengkhianat ya, lu sekarang mau berteman dengan freak dan sebagainya. Tapi orang-orang yang betul-betul memang punya hati yang choose kind harus siap dengan resiko itu. Nah, ada dua adegan yang saya mau sebutin teman-teman ya. Satu adegan adalah si Oggy Pullman waktu dia lagi makan di sekolah itu kan mereka makan selalu ngumpul dengan gengnya. Tapi si Oggy Pullman itu makan sendirian, nggak ada yang mau makan sama dia. Akhirnya muncullah tadi foto yang tadi saya bilang be friend itu not only be friendly tapi you have to be a friend. Itu kan si Oggy Pullman berdiri sama satu teman yang namanya Jack Will. Istri saya tuh pernah bilang Jack Will ini tuh benar-benar gambaran anak calon mantu idaman. Jadi saya sama istri itu punya anak dua-duanya cewek teman-teman ya. Jadi istri saya waktu ngeliat si Jack Will dia bilang ini calon mantu idaman. Emang baik hatinya. Jadi si Jack Will ini waktu dia kumpul sama teman-temannya dia milih berdiri, dia milih duduk bersama dengan si Oggy Pullman. Waktu dia duduk sama si Oggy Pullman, si Oggy bilang, lu nggak takut nanti teman-teman lu nanti nggak mau berteman lagi sama lu? Dia bilang nggak apa-apa. Gue memang siap dengan resiko itu. Kira-kira begitu teman-teman ya. Nah kemudian adegan yang kedua, ada saat waktu si Oggy Pullman itu dibully secara fisik. Waktu dia dibully secara fisik itu adegannya di outdoor teman-teman ya. Waktu dibully secara dia badannya gede-gede, tapi Jack Will buru-buru datang dan menarik si Oggy. Nah waktu dia nggak bisa lawan, dia ajak si Oggy lari gitu teman-teman. Jadi menolong untuk menghindarkan dia supaya jangan jadi sasaran bully, jangan sampai jadi korban lebih parah. Nah menurut saya apa yang digambarkan itu cukup realistis ya. Tentu ada resiko akhirnya kita juga bisa jadi korban. Tapi kalau kita memilih mengambil resiko itu worth it banget. Dan waktu kita akhirnya menolong dia, kita juga bisa ajak beberapa teman yang lain. Nah di film itu digambarkan selain Jack Will yang berbuat baik, tadinya ada beberapa teman juga yang sebenarnya mau menunjukkan kebaikan itu, tapi ada keraguan. Nanti gue dijauhin teman gue atau sebagainya. Tapi begitu ada Jack Will yang memulai, beberapa teman yang ragu itu akhirnya satu demi satu juga mulai menjadi baik dengan Oggy Pullman. Jadi itu bisa menularkan kebaikan juga banyak yang lebih luas. Akhirnya yang tadinya jadi korban bully, dia mulai punya komunitas yang mendampingi dan menemaninya. Nah, satu lagi saya mau share pengalaman real. Kalau itu kan tadi insight dari film. Kalau pengalaman real yang saya alami teman-teman, saya waktu di SMP, saya tuh juga punya teman yang juga mengalami ada kelainan genetik, dia badannya juga kecil ya. Selain dia kecil, dia juga slow learner, jadi daya tangkapnya juga rendah. Kenapa? Karena waktu dia masih kecil, waktu dia masih baby, bahkan di dalam janin, di dalam tubuh mamanya, ternyata dia punya background yang sangat kelam.
dia itu mau digugurkan berulang kali oleh mamanya. Jadi kehadirannya di dunia aja ditolak oleh orang yang paling harusnya orang yang paling ngasih dia ya, tapi itu aja menolak dia teman-teman. Tapi akhirnya dia tetap lahir dengan selamat dan akhirnya dia bisa bertumbuh meskipun ada hambatan, jadi badannya tetap tidak bisa tinggi teman-teman, dan dia ada keterbatasan dalam banyak hal. Nah, dia itu juga jadi sasaran bully. Tapi karena saya dan ada beberapa teman yang berusaha untuk jangan sampai dia dijadiin korban bully, kita berteman dengan dia. Jadi secara tidak langsung kami ini berusaha untuk dekat dengan dia. Kalau ada kerja kelompok, kita ajak dia masuk kelompok yang bareng gitu. Dan kita berusaha bantu dia kalau ada kesulitan, dia PR-nya, ketinggalan catatan, dan sebagainya. Dan akhirnya dengan ada banyak teman di sekeliling dia, orang-orang membuli juga jadi pikir 2-3 kali. Karena kita lihat, dia udah nggak sendirian. Kalau kita mau nyerang dia, itu udah satu geng juga gitu yang harus diserang. Nah itu satu hal yang mungkin kita bisa lakukan. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kodeni. Langsung ke pertanyaannya, saya mau bertanya bagaimana kami sebagai kakak-kakak mentor bisa mendampingi anak remaja yang terbuli dan bagaimana kita harus menyikapi anak remaja yang justru suka membuli. Silakan Ko Aweng. Thank you. Thank you Ko Denny pertanyaannya ya. Satu soal mendampingi anak remaja yang terbuli. Nah saya pernah jadi guru Ko Denny sebelum saya masuk ke Saat dan saya kuliah bersama Ko Budi dan Gio dan teman-teman yang lain. Waktu saya jadi guru, saya itu berusaha untuk pay attention untuk screening. Jadi pertemuan saya di kelas itu saya berusaha untuk kenalin murid-murid saya dan saya langsung screening. Biasanya yang saya incar tuh yang sendirian. Nah yang sendirian-sendirian itu biasanya tuh mereka rentan jadi korban bully itu. Nah waktu saya lihat mereka sendirian-sendirian ini, biasanya saya akan betul-betul semampu saya ya, dalam keterbatasan waktu dan juga mungkin nggak bisa selalu bersama dengan dia, tapi saya berusaha untuk bisa jadi teman dari mereka yang tidak ada teman itu. Nah, waktu kita bisa jadi teman, mungkin lagi sebelum pelajaran mulai, saya mungkin panggil dia, saya ajak ngobrol gitu. Nah, itu hal-hal yang kecil yang kita waktu jadi teman dengan dia, itu tuh sebuah touching personal seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Zakheus yang saya bayangkannya. Tapi saya bukan yang menyejajarkan diri saya dengan Yesus sama sekali, tidak layak, saya jauh dari itu. Tapi ini ada satu hal sederhana, waktu kita bisa be a friend dari orang-orang yang rentan jadi korban bully itu udah berbicara sangat besar banget. Maka para kakak rohani, para mentor kita termasuk teman-teman semua, kalau kita bisa lebih screening, kita lebih buka mata untuk lihat sekeliling kita. Ada orang-orang yang diem sendirian, yang suka main HP. Itu tuh kita benar-benar deh, jangan sampai kita tidak menyapa dia dengan namanya, jangan sampai kita hampir tidak pernah duduk sama dia. Saya pernah ikut retreat satu gereja lain waktu saya diminta datang pelayanan. Di retreat itu semua anak remaja kumpul. Tapi ada satu remaja yang memang secara penampilan dia mungkin ada keterbatasan secara sosial ya. Kalau diajak ngomong juga jajaknya pendek-pendek ya, jalannya juga pelan-pelan. Dia duduk sendirian loh teman-teman. Nah waktu itu saya sebenarnya waduh, ini anak kasihan banget nih sendirian. Nah itu momen retreat yang saya mungkin nggak bisa terus-terusan sama dia, tapi saya betul-betul langsung ambil kesempatan, saya duduk di sebelah dia, saya ajak ngobrol, namanya siapa, hobinya apa, saya benar-benar ya istilahnya kita jadi friend lah yang senatural mungkin dengan dia. Lalu saya berusaha mengingat nama dia. Di kesempatan berikut yang lain, saya waktu ada kesempatan datang pelayanan ke gereja itu, saya ketemu dia lagi di toilet. Waktu saya ketemu dia di toilet, dia lihat saya, dia habis lihat, dia nunduk gitu kan. Terus saya panggil nama dia, kebetulan puji Tuhan saya masih ingat nama dia. Jadi saya sebut nama dia, terus dia bilang iya gitu. Terus amazingly di kesempatan yang lain di gereja lain, dia datang sama papanya hadir di satu seminar yang saya juga hadir. Nah waktu saya hadir di seminar itu saya lihat dia, itu kan anak yang dari gereja yang itu yang saya pernah ketemu. Nah waktu saya lihat itu, begitu selesai, dia ada lihat saya dari jauh tapi nunduk juga. Saya berusaha samperin dia. Saya kebetulan masih ingat juga nama dia, saya panggil nama dia, saya salami dia. Waktu itu belum physical distancing ya. Jadi saya salami dia, terus saya bilang, oh ini papanya ya, ini mamanya. Terus saya salam begitu. Terus kemudian papanya bilang, iya anak saya tadi udah lihat tuh Koko dari tadi. Dia udah bilang, ini Koko yang waktu itu pernah khotbah di gereja gitu. Nah, di situ waktu saya lihat itu, saya tuh merasa begini, yang hal-hal yang kecil seperti ini, itu tuh berbicara banyak nih kepada teman-teman yang memang rentan jadi korban bully gitu. Karena mungkin di dalam real life-nya mereka mungkin sangat sulit untuk bisa punya teman yang betul-betul bisa terima mereka. Maka kita harus hadir jadi teman.
Yang kedua, bagaimana kita harus menyikapi anak remaja yang justru suka membuli. Kadang-kadang begini, Kode ini, anak-anak yang suka membuli itu, kadang-kadang mereka itu tidak secara sungguh-sungguh punya niat jahat untuk membuli. Kadang-kadang mereka itu kayak udah terlalu iseng dan mereka udah terlalu enjoy. Selalu argumentasinya kalau kita tanya, oh kamu begitu kan cuma bercanda kok, kan cuma having fun. Selalu argumentasinya selalu begitu. Tapi kalau kita ada satu waktu kita ajak pribadi gitu ya, kita ajak ngobrol. Dan kita mungkin boleh share bagaimana dari sudut pandang dari orang yang pernah jadi korban buliannya dia. Dan kita bisa share pengalaman kita, bagaimana waktu kita seumuran dia juga kita pernah misal having fun dengan cara membuli seperti dia. Tapi itu menyakiti hati orang. Seperti pengalaman saya dengan teman saya, mohon maaf pernah saya labeli dengan kata jamur itu. Teman-teman dengan share-share seperti itu, pelan-pelan kita mungkin bisa ajak dia untuk membuka. Dan kalau kita bilang, kamu ada problem yang kedua, selain having fun, kadang-kadang udah terlalu biasa, jadi kayak udah lose control. Jadi pengendalian dirinya itu sulit. Nah ini kita juga harus bantu. Mungkin kita bisa bilang kira-kira saya atau Koko atau Cici bisa bantu kamu di dalam controlling seperti apa ya. Kalau misalnya kamu kalau pasang, boleh nggak kalau misalnya pas ada Koko lihat kamu, misalnya Koko ingetin kamu by chat kah, atau misalnya Koko bisikin kamu. Jadi atau misalnya kalau kamu nggak keberatan, Koko kasih rem gitu bisa dengan satu keyword atau dengan satu ekspresi gestur yang mengingatkan bahwa kamu mesti ngerem gitu. Maksudnya kamu jangan sampai tersinggung. Jadi harus ada cara-cara yang memang menolong dia. Tergantung konteksnya dia melakukannya karena apa. Begitu. Oke, thank you, Kawing. Iya. Berikutnya sama-sama. dari Steven. Kok mau tanya nih, bagaimana caranya untuk menghindari unintentional bullying, terutama pada zaman sekarang dengan sosmed? Oke. Nah, soal unintentional bullying di dalam sosmed, nomor satu, saya mau mengajak kita untuk selalu ingat kita mesti respect semua pengguna sosmed. Kita kenal, nggak kenal, kita dekat, nggak dekat, kita harus ada respect sama mereka. Kalau kita ada respect, kita harus tempatkan diri kita di tempatnya dia. Kira-kira kalau misalnya kita ngomong begini, dia bisa salah paham nggak gitu ya. Dan kita juga harus berhati-hati sama pilihan-pilihan kata kita, pilihan-pilihan emo kita. Intinya kita perlu lebih peka lah tentang bagaimana perasaan kita waktu kita bermedsos, teman-teman. Saya kasih contoh begini ya, di dalam grup medsos yang saya ada di dalamnya, ada satu kali saya lihat percakapan dua teman saya, teman pelayanan gitu ya. Jadi ada dua percakapan yang waktu saya baca, begitu saya baca, saya langsung tak. Itu mereka bercakapan A sama B, bukan sama saya. Tapi saya bacanya aja saya udah kaget. Saya membayangkan kalau saya jadi si B, si A ngomong gitu, saya pasti ketusuk, saya pasti kaget, saya pasti bisa tersinggung gitu. Nah waktu saya mengalami seperti itu, saya langsung ingatkan si A. Saya bilang, kamu jangan ngomong begitu, itu kayaknya kata-katanya atau nadanya bisa beda, kamu mesti klarifikasi, jangan sampai dia salah tangkap gitu. Nah itu kan bisa aja dia unintentional, dia nggak sengaja mengungkapkan, tapi akhirnya bisa tangkap. Nah, saya pikir memang perlu ada kepekaan atau rem-rem seperti itu, dan kita bisa saling kontrol ya. Kalau misalnya kita di dalam kita lihat ada kayaknya kurang pas, kita perlu cepat-cepat ingetin teman kita. Dan kita pun perlu ready untuk diingetin juga. Dan kalau misalnya di dalam grup itu kita bisa cukup dekat, misalnya seperti konteks saya pelayanan seperti itu, saya itu suka ngomong di dalam pertemuan yang kayak begini nih, tatap muka, bukan yang lewat medsos. Saya akan bilang sama mereka, guys, kita kayaknya berapa kali perlu sangat berhati-hati loh. Ekspresi-ekspresi kita di medsos itu bisa jadi kurang pas begitu ya. Karena yang menerima belum tentu sama dengan yang kita maksudkan. Jadi please kalau kalian memang punya maksud yang nggak begitu, kalian harus klarifikasi cepat-cepat ke orang yang bersangkutan. Jangan kamu anggap dia mah baperan, dia mah ini. Jadi jangan pernah kita merasa begitu. Kalau kita betul-betul respect, kita harus pikirkan ada kemungkinan yang terburuk dia merasa tersinggung, dia terusik dengan kata-kata atau dengan pilihan kita yang mungkin unintentionally terjadi di dalam medsos itu. Itu jawaban saya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kok saya mau tanya dari Fernando, kalau misalnya ada teman kita yang emang dianya ngeselin banget, saya juga ngerasa dia kayak nggak jelas gitu, sebaiknya kita gimana kok? Thank you banget Nando pertanyaannya. Gini, teman-teman yang nggak jelas, teman-teman yang tampaknya ngeselin, itu teman-teman yang memang punya keterbatasan. Ya. Jadi ingat,
Kita itu harus selalu ingat kita equal, kita tidak lebih baik, kita tidak lebih rendah, enggak, kita equal ya. Memang Tuhan ciptakan kita dengan keunikan-keunikan masing-masing. Ada hal-hal yang menjadi keterbatasan diri kita, ada hal-hal yang menjadi keterbatasan diri teman-teman kita itu. Nah, waktu kita misal berbicara dengan teman yang kok kayaknya susah nyambung, kalau kita ngomong A, dia kayaknya lama nangkepnya, dia bisa nangkepnya B malah kadang-kadang nangkepnya jadi C. Terus kita lama-lama jadi aduh capek nih sama temen kayak gini. Nah, waktu kita lihat itu dia seperti itu, kita nggak boleh langsung pakai reaksi dia sebagai kesimpulan, gue nggak bisa lah berteman sama dia, jangan begitu. Tapi saya mau kita coba belajar untuk lihat, berarti dia ada keterbatasan di dalam menangkap pembicaraan kita. Saya beri contoh begini teman-teman. Dulu waktu saya jadi guru, ada satu murid saya yang sama sekali tidak pernah mengeluarkan satu kata pun. Jadi dia entah apa yang terjadi ya, saya udah nggak ketemu lagi sama dia, tapi itu menjadi pembicaraan kami di kalangan guru-guru, anak ini what happened dengan dia ya. Jadi dia betul-betul even satu word aja dia nggak keluar. Jadi kalau pelajaran menyanyi, pelajaran baca puisi, pelajaran pidato yang ambil nilainya berkaitan dengan verbal, udah pasti 0. Karena dia satu kata aja nggak terucap. Sampai ada satu guru sosiologi, guru sejarah, guru ilmu sosial, rekan saya, dia sampai kasih eksperimen, dia bilang begini, kamu pilih, Bapak suruh kamu tulis satu buku, tulisannya saya berjanji mau belajar bersuara, atau kamu ngucap satu kata. Teman-teman tebak dia melakukan apa? Dia pilih tulis satu buku, teman-teman, daripada keluaran satu kata. Kita nggak ngerti apa yang terjadi. Saya betul-betul nggak paham juga, saya nggak sempat ketemu keluarga dia juga. Tapi yang menarik begini, yang menarik. Kami guru-guru ada di lantai atas. Waktu kita lihat ke bawah, halaman sekolah itu kan terlihat dari atas gitu ya. Menarik, setiap kali anak-anak keluar masuk, misalnya datang ke sekolah atau mereka pulang, kita tuh kalau dari balkon kita bisa lihat pergerakan mereka. Nah, satu kali kami tuh sering melihat anak yang tidak bersuara ini selalu jalan dengan satu temennya itu bercakap-cakap dengan dia. Jadi mereka berjalan ngobrol gitu ya, terlihat seperti sedang asik ngobrol gitu berdua. Terus kita kaget dong, suruh ngomong satu kata aja dia milih tulis satu buku, tapi ini kok bisa kayak ngobrol sama temennya itu tuh, temen yang di kelas memang cukup dekat sama dia. Akhirnya kita penasaran, kita panggil lah temen yang ajak ngobrol itu, yang datang ke sekolah berdua itu. Waktu kita panggil, kita tanya, kamu ngobrol sama dia yang keluar satu kata pun nggak mau keluar. Terus dia bilang begini, kita tanyakan, kamu ngobrolin apa? Kamu tanya apa sampai dia mau bersuara? Yang mengejutkan buat kami guru-guru, si anak yang ngajak ngobrol ini ngomong gini, enggak Pak, enggak Bu, itu yang ngobrol saya doang sendirian. Dia mah sama sekali nggak keluar satu kata pun, dia cuma senyum-senyum aja, ngangguk-ngangguk aja. Wah teman-teman, itu saya kagum sama anak itu. Buat saya anak yang mau berteman dengan dia, itu udah bisa menerima keterbatasannya dia. Dia tidak merasa kayak gue kayak ngomong sama tembok ya, gue ngomong sendirian terus gue nggak disautin. Dia nggak begitu tuh. Dia bisa melihat dia sebagai seorang teman dengan kelebihan dan kekurangan diri dia. Anak ini pintar, meskipun dia nggak bersuara, matematika dia bagus terus teman-teman. Tapi dia bisa menerima dia apa adanya dan dia bersedia berteman dengan dia. Nah, saya rasa ini yang harus kita miliki di dalam hati nurani kita ya teman-teman. Oke. Next, pertanyaan berikutnya mau nanya bagaimana sikap kita dalam menyikapi orang yang lagi terbuli dan bagaimana kita berusaha untuk menindaklanjutinya. Thank you pertanyaannya Martin. Jadi waktu kita tahu ada orang yang lagi terbuli, ada dua cara kita bisa tahu ya. Kalau orang itu ngomong sama kita, ya dia menceritakan bahwa dia mengalami bullying. Udah pasti kita harus tolong ya. Ada yang kedua, mungkin kita nggak tahu karena dia nggak cerita. Nah, yang nggak cerita inilah yang kita perlu lebih peka. Maka saya mau ajak kita coba kita lebih banyak arahkan mata kita ke sekeliling kita daripada ke HP kita, teman-teman. Karena di sekeliling kita, terutama nanti kalau kita udah bisa offline, kita bisa ketemuan di sekolah, di tempat kerja, atau di tempat kita beribadah. Itu selalu ada orang-orang yang tampaknya kalau datang sendirian, kalau apa-apa sendirian. Nah, yang sendirian-sendirian ini itu sebenarnya di dalam komunitas atau konteks yang berbeda, dia bisa saja dia rentan sekali jadi korban bullying. Maka kita harus care. Kita setidak-tidaknya kalau kita bisa ketemu dia, kita sapa dia dengan namanya.
kita beri salam yang hangat. Kalau kita nanti udah boleh nggak physical distancing ya, kalau nggak physical distancing kita tetap sapa dia, sorot mata tetap harus lihat dia teman-teman. Sebagaimana Tuhan Yesus waktu melihat Zakheus, Tuhan Yesus nggak cuma manggil namanya, tapi Tuhan Yesus memandang dia dengan penuh hormat, dengan penuh kasih, dan juga menyapa dia dengan namanya. Nah ini dan kita belajar untuk berteman, untuk care sama dia. Nah, dalam konteks kita misalnya sharing-sharing teman-teman ya, ada orang-orang yang kalau dia udah bawaannya sendirian begitu ya, bawaannya penyendiri, dia mungkin udah sering jadi korban bully. Kalau dia lagi di dalam konteks kelompok kecil, biasanya dia nggak akan banyak ngomong. Biasanya dia akan milih diam, biasanya dia akan milih duduk. Malah dia mungkin kalau bisa memilih nggak ikutan, dia milih nggak ikutan. Nah ini kita harus kondisikan supaya dia ikutan. Kalau dia udah ngomong satu kata, kita harus ajak semua orang betul-betul perhatikan apa yang dia ucapkan. Jadi jangan sampai ada yang sambil main HP, jangan sampai ada yang menunjukkan gestur-gestur yang tidak accept dia, tidak menerima dia atau tidak menghargai atau menghormati dia. Itu dia peka banget tuh teman-teman. Maka kita harus betul-betul care dan respect pribadi demi pribadi sampai semaksimal mungkin, seoptimal mungkin gitu. Itu cara yang sederhana yang kita bisa lakukan untuk menolong mereka ya, yang terbuli. Oke, berikutnya dari Ci Yolanda. Oh maaf kalau saya terlewat, tapi apa ya sebenarnya bullying itu? Jangan-jangan sebenarnya banyak pelaku bullying yang hanya menganggap tindakannya sebagai bercandaan biasa. Iya, benar banget ya, benar banget Ciyoyo. Bullying itu adalah sebuah tindakan dalam bahasa Indonesia disebutnya perundungan. Ya. Perundungan itu memang cirinya biasanya pelakunya itu bisa satu, tapi umumnya bisa rame-rame, lalu ke satu orang atau ke kelompok yang lebih bingung. Nah ini biasa dilakukan dalam bentuk seperti penganiayaan. Maka tadi saya juga beberapa kali menggunakan kata yang antara bully dan abuse teman-teman. Jadi dia menganiaya dengan kata-kata, dia menganiaya dengan sikap, dia menganiaya dengan dengan texting di cyber medsos dan sebagainya. Nah teman-teman, bentuk ini pada intinya adalah ya memang motivasi yang paling sering adalah dijadiin bercandaan. Karena begitu dia ngelakuin contoh yang tadi pertama contoh yang saya tunjukkan ya, si bocah yang di Sulawesi itu kalau teman-teman pernah lihat videonya itu jelas yang ngelakuinnya itu tuh benar-benar konteksnya mereka mau bercanda untuk kelompoknya dia. Objeknya dia pakai si bocah yang berjualan jajanan itu. Jadi itu dijadikan objek kalau teman pernah lihat videonya, itu ditungguin. Mereka kayak bersembunyi di balik semak-semak, sekumpulan orang-orang yang mau melakukan keisengan bullying itu sebagai bercandaan. Lalu ditungguin sampai si bocah yang naik sepeda itu lewat. Begitu dia lewat, langsung dihadang dan dijatuhin, langsung dikerubunin rame-rame. Ada yang rekam, ada yang teriak, ada yang ketawa dan sebagainya. Nah teman-teman, mereka itu mungkin kalau kita tanya, iya dia cuma bercanda, kita nggak sampai bikin dia babak belur, kita nggak gebukin dia, kita cuma track-trackin dia, dia jatuh sendiri. Nah, mungkin dia pasti konteksnya bercanda begitu, tapi dia nggak perhatiin perasaan orang ini, dia nggak perhatiin bagaimana orang ini bisa mengalami sebuah trauma dan sebagainya. Nah ini yang bahayanya bullying karena pelaku itu biasanya nggak peka sama isi hati si korbannya. Dia nggak benar-benar kayak nempatin dirinya kalau dia ada di posisinya gimana. Itu yang kehilangan kepekaan hati nurani itu yang saya pikir. Makanya saya tekankan nomor satu, kalau kita mau overcome bullying, hati nurani kita mesti hidup, mesti peka. Gitu. Oke, kayaknya kita dua pertanyaan ini kali ya. Karena kalau tidak salah, Ko Aweng ada Ya, saya acara. ada, iya betul. Saya ada jadwal Iya. lagi 8.30, mohon maaf teman-teman. Iya, jadi kayaknya kita membatasi pertanyaan. Gimana, Ko Aweng? Berapa pertanyaan Boleh? lagi kira-kira? Dua lagi boleh dua. Dua lagi ya. Oke, dari Kristabella. Kok kalau misalnya saya dibully sama orang lain, saya cuek-cuek saja. Tapi kalau mereka tetap nggak berhenti bully, saya gimana kok? Padahal saya cuma cuek aja. Tolong sarannya. Oke, thank you Kristabella untuk pertanyaannya. Waktu kita dibully, memang nomor satu sebaiknya kita cuek. Tapi ada saatnya ya kalau kita bisa defense, kita bisa bela diri, dan kita cukup berani, kita cukup kuat untuk bela diri, kita boleh bela diri, kita boleh konfront teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke konteksnya si Om Pullman itu,
Si Ogi Pullman itu ada saat dia lawan akhirnya waktu dia mengalami physical bullying yang dia mau dipukuli, akhirnya dia defense, dia nggak biarkan diri, tapi memang karena dia lihat kalau dia lawan dia bakal kalah, akhirnya dia melarikan diri. Nah maksud saya begini, waktu yang saya cerita, saya pengalaman saya dibully sama temen saya yang badan dia besar itu, dia kan ngegebukin saya. Waktu dia ngegebukin dia juga ada ancam, awas lu ngadu-ngadu sama guru, awas lu ngadu-ngadu sama mama lu, ntar gua gebukin makin parah gitu ya. Yang saya makin takut dong. Yang bisa saya lakukan, namanya anak kecil kan pikiran masih tertutup begitu kan. Tapi waktu satu titik dia pukul sampai ulu hati saya sakit banget, saya sampai sesek. Di situ saya pikir saya mau nggak mau harus ngomong karena saya kesakitan di rumah, saya pegang terus perut saya kan. Jadi akhirnya mama saya tuh ngomong, mama saya kamu kenapa? Terus saya ngomong lah, saya sakit. Terus mama saya tanya, kenapa sakit? Saya sebenarnya masih takut tuh ngomong. Akhirnya karena didesak terus sama mama saya, akhirnya saya ngomong. Mama saya sampai desaknya saya ingat banget, mama saya sampai bilang, jangan takut, mama akan lindungin kamu nggak usah takut, kamu ngomong. Nah akhirnya karena mama saya menegaskan dia akan lindungi, saya ngomong. Begitu saya ngomong, mama saya datang ke sekolah, ketemu sama guru, ketemu sama anak itu, ditegur. Dan ternyata perlindungan dan pembelaan mama saya itu ada dampaknya. Setelah itu dia nggak lagi membuli saya. Nah dalam konteks remaja kan nggak bisa kan kita lapor ke mama, kita juga mungkin kalau lapor ke guru juga mikir 2-3 kali. Tapi menurut saya cerita kepada seseorang, entah itu teman, entah itu guru yang kita percaya, itu menjadi salah satu hal yang bisa menolong kita juga. Karena orang yang kita percaya dan orang yang kita tahu bisa membantu, dia akan bisa membantu memikirkan cara untuk menolong kita supaya tidak terus-menerus jadi korban bullying. Nah, memang kalau konteksnya kita di sekolah, saya sarankan cobalah temui kalau ada guru-guru yang baik, entah itu guru BK kita, guru agama atau siapapun ya. Kadang-kadang nggak selalu semua guru itu kita rasanya kita bisa langsung klop, tapi kalau ada guru-guru yang baik, cobalah cari dan dia akan bantu kita untuk memikirkan. Kalau konteksnya di gereja, mungkin kita perlu cari apakah kakak pembina kita, mentor kita dan sebagainya. Tapi kalau konteksnya di dalam pertemanan dan mungkin tidak ada kakak-kakak dan sebagainya, kita berusaha harus punya teman sih memang. Jadi ada 1, 2, a few good people itu saja yang bisa berteman sama kita akan terselamatkan sih dari efek bullying yang berkepanjangan. Gitu. Nah yang memang mungkin berat adalah kalau kita udah jadi korban terus kita sendirian, nggak ada lagi yang menolong kita, itu yang memang susah. Tapi saya setuju ya, memang kalau kita masih bisa cuek, kita cuek. Tapi kalau ada satu titik, kalau sudah kelewatan dan kita bisa konfrontasi, kita cukup punya kesanggupan untuk melawan, nggak apa-apa kita lawan, tapi kita ukur diri ya. Gitu. Pertanyaan yang berikutnya gimana kok? Dari Peter Samuel, apakah efek dari cyberbullying dan bullying langsung bisa sangat berbeda? Oke, thank you Peter pertanyaannya. Betul, bisa sangat berbeda dalam arti begini, karena di zaman sekarang rata-rata anak remaja, anak pemuda itu kita semua ya, kita ini udah menjadikan gadget itu seperti kebutuhan sekunder setelah makan, sandang, dan papan gitu ya. Bangun tidur kita harus pegang handphone, sebelum tidur kita pegang handphone, dan setiap notif kita harus lihat, terus harus ngecek dan sebagainya. Kalau kita nggak lihat, kita bisa ada kegelisahan, ada sesuatu yang kurang, dan kita harus melihat lagi. Nah, karena attachment dan kedekatan dengan handphone yang begitu kuat, kita tuh menjadi sangat rentan untuk menjadi korban cyberbullying yang berkepanjangan dibandingkan dengan bullying yang secara langsung tuh. Tadi kan saya bilang kondisi PSBB, kondisi kita sekarang lagi stay at home, work from home, school from home, itu membuat kita kan sebenarnya terlindungi dari bullying-bullying secara langsung. Bagaimana orang membuli kita secara relasi, orang kita nggak ketemu mereka. Bagaimana dia membuli kita secara verbal, kita nggak juga ketemu, kita nggak dengar kata-kata dia. Bagaimana kita bisa jadi korban fisikal, lagi sekarang disuruh physical distancing misalnya kan. Kalau kita nggak ada kepentingan, nggak harus keluar rumah, kecuali yang tadi anak yang harus jualan. Nah, yang paling bisa terjadi menyerang kita cyberbullying gitu. Jadi yang cyberbullying itu dia akan masuk di dalam misalnya medsos di mana yang kita sama dia akan terus beririsan. Nah ini yang memang sulit. Kalau ada pilihan yang tadi saya bilang, kita like dulu, kita unfollow, kita block, kita kalau sampai perlu ya, saya pernah bimbing satu klien remaja yang dia udah block, unfollow dan sebagainya, orang itu yang ngebully kayak nggak nyerah, masih tetap mencari dengan segala cara ya untuk kayak tetap pokoknya segala peluang tetap dia pakai. Akhirnya saya saranin dia, saya bilang memungkinkan nggak kamu ganti nomor gitu. Kamu betul-betul terputus total lah dari dia supaya dia mau masuk dari manapun dan nggak bisa masuk. Ya memang kamu akan ada kehilangan banyak ya, mungkin friends kamu dan sebagainya. Tapi untuk saat ini saya rasa kamu perlu lindungi diri kamu dulu yang terutama. Karena itu udah betul-betul membuat dia sangat tersiksa sekali ya, sampai dia anak yang saya layani itu sampai pindah sekolah,
sampai putus sekolah bahkan dia demi apa dia udah nggak tahan dia ngalamin cyberbully tapi di sekolah juga ketemu teman-teman dia itu secara langsung gitu ya memang dia harus betul-betul disconnect sih dengan para pembulinya itu. Oke, Thank you Kak. apa boleh yang terakhir satu lagi? Ini Boleh dari, 1 menit 1 menit. oke, dari kode ini nih ya. Eh, Kalau dalam gereja, hubungan jemaat umum senior dengan anak muda atau remaja sering ada pandangan yang menganggap anak remaja tidak tahu apa-apa, seperti merendahkan. Apakah itu termasuk dalam tindakan bullying ya? Bagaimana kita sebagai anak remaja atau anak muda menyikapi karena kita diharapkan untuk dapat menghormati jemaat umum atau senior? Oke, thank you pertanyaannya Ko Denny. Sudah tentu kalau saya di posisi anak remaja, waktu saya dengar kata-kata, kamu mah sekian lah, kamu nggak apa-apa lah. Saya sih menerimanya itu sebagai semacam bullying juga, ya. Setidak-tidaknya saya merasa itu merendahkan diri saya gitu. Efek yang akan timbul dalam diri saya sebagai remaja waktu dengan kata-kata itu adalah saya pasti udah akan pasang blok. Kalau saya udah pasang blok, saya udah pasti saya aja merasa tidak respect gitu oleh orang-orang tua ini. Sekarang saya diminta untuk respect atau tetap hormat pada mereka. Aduh, pasti makin susah. Nah, nanti efek yang terjadi, gap antara senior dengan junior, gap antara generasi dewasa dengan generasi remaja makin besar. Nah, maka di dalam konteks kita bergereja, yang namanya intergenerasi itu betul-betul harus terus dijembatani. Kata-kata nggak perlu tentang sekia, nggak tahu apa-apa lah, itu betul-betul harus dijauh-jauhi. Dan kita perlu bergerak lebih jauh lagi dalam arti bukan hanya kita menghargai para remaja atau junior kita dalam arti eksistensinya, tapi kita juga perlu hargai pikirannya. Kita perlu libatkan mereka di dalam misalnya kalau kita nyusun program atau kita ajak mereka mempersiapkan satu proyek dan apapun juga, jangan cuma mereka jadi eksekutor. Artinya kita mikir mereka cuma kerja. Nih kalau kita mau nge-planning kita dari mana, kita mau benar-benar libatkan mereka dari awal. Menurut kamu gimana? Kalau misalnya dia benar blank, kita kasih umpan-umpannya aja. Pernah nggak coba misalnya ngerjain proyek di sekolah dan sebagainya. Nah teman-teman, Kode ini dan teman-teman semua, terutama yang mentor-mentor, sebisa mungkin kita tuh lebih kayak bawa anak-anak remaja kita tuh masuk ke dalam arena dan biarkan mereka kalau kayak The Greatest Showman itu ya, si Barnum itu waktu dia kumpul orang-orang yang selama ini dikucilkan di luar sana, waktu dia bawa mereka on the stage di panggung itu tuh betul-betul si Barnum dia tuh sebenarnya hampir nggak pernah nongol di depan, dia tuh biarkan mereka di depan, dia biasanya cuma ada di belakang dan sesekali keluar. Nah adegan terakhirnya itu juga buat saya inspiratif ya, begitu dia lihat mereka semua udah bisa tampil, kepercayaan diriannya udah pulih dan mereka udah bisa dilepas, dia delegasikan ke juniornya yang namanya saya lupa ya diperankan oleh Zac Efron. Jadi akhirnya dia delegasikan ke juniornya, dia kasih kepercayaan itu. Jadi dia bilang sekarang saatnya kamu dan teman-teman yang meneruskan. Nah, saya pikir kedewasaan atau kebesaran hati kita yang ada di posisi yang lebih dewasa untuk menghormati para junior kita, terutama ya teman-teman yang ada di remaja, itu sangat penting. Terlepas dari nanti kalau nanti hasilnya berantakan gimana, nanti hasilnya itu gimana, saya pikir kalau kita memang izinkan mereka belajar, kita memang harus siap dengan resiko plus minusnya. Tentu kita jaga-jaga jangan sampai resikonya terlalu fatal ya. Jadi kita tetap kasih batasan-batasan supaya kalaupun gagal nggak fatal lah gitu. Cuma kita betul-betul dengan trust ini akan menjadi sebuah, terutama buat mereka ya, pembentukan identitas, mereka merasa am I matter, itu tuh satu hal yang baik dan mereka bisa punya sense of belonging yang akhirnya kuat. Gitu. Oke, teman-teman kita akhiri sampai di sini. Untuk pertanyaan Michelle mungkin nanti bisa dijawab secara japri ya, kawengnya. Nanti tolong di chat ya, nanti nanti saya aku akan coba jawab sampaikan ya. untuk brand Michelle. Sorry soalnya udah lewat jam. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat Ko Aweng ya, Ko Hendra Aweng yang sudah menjadi pembicara. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman GPM Beri Kemurnian. Salam kenal dan semoga kita nanti bisa ketemu ya setelah pandemik ini, bisa saling bermain bersama. Thank you.
Dan pada malam hari ini kita akan menutup acara. Saya persilakan untuk Pendeta Joshua. Saya persilakan. Oke, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih buat Ko Hendra ya. Thank you Sama-sama Ko untuk Jos, sama-sama Ko. kesediaannya sharing dan mengupas sebuah isu yang penting buat teman-teman muda ya, teman-teman remaja. Dan saya sendiri dapat banyak hal malam hari ini, dipersiapkan dengan sangat baik sekali, dengan pembawaan yang sangat jelas, dan juga saya berharap teman-teman PRMI yang sudah mendengar, kita bisa sama-sama membangun sebuah komunitas yang baik ya di PRMI kita. Gereja memang seharusnya seperti Tuhan Yesus ya, gereja harusnya bisa menjadi tempat yang bisa menerima siapapun, orang dengan latar belakang apapun, dengan keadaan apapun. Ya. Jadi sebetulnya di gereja justru banyak orang-orang yang nggak diterima di luar, misalkan begitu ya. Tapi kadang-kadang di gereja justru malah kena bullying lagi. Jadi itu yang sangat kita hindari. Kita mau bangun komunitas yang sehat, yang bisa sungguh-sungguh mempraktekkan kasih Tuhan kita ya. Oke, sekali lagi thank you buat Ko Hendra dan juga salam buat rekan-rekan yang melayani di GPM Beri Kemurnian ya. Thank you, dan juga nanti tentu saya berharap sekali kalau ada kesempatan nanti setelah pandemi ini kita bisa kenalan lebih lagi ya, Ko Hendra. Iya. Thank you, Ko. Oke, thank you. Oke, untuk menutup kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, memberikan kesempatan yang indah kami boleh mendengarkan seminar online yang dibawakan oleh hamba-Mu, penginjil Hendra Tuhan. Kami bersyukur untuk bahan yang sudah didiskusikan, dan kami percaya itu semua memberkati kami. Dan kami diingatkan kembali ya Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh membangun sebuah komunitas yang sehat, yang sungguh dapat membangun kami, membangun iman kami, membangun persekutuan kami di dalam kasih Tuhan yang sempurna itu. Kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang telah melayani pada malam hari ini. Kau berkati pelayanannya dalam melayani jemaat kaum muda di GPM Beri Kemurnian. Tuhan berkati juga untuk studinya yang lagi diselesaikan juga. Tuhan juga terus memberkati pelayanannya. Biar Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan, boleh memberkati lebih banyak anak-anak muda, bahkan orang dewasa, atau siapapun juga boleh mengenal kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami, yang teman-teman PRMI yang sudah mengikuti acara pada malam hari ini. Tuhan juga yang memberkati setiap daripada kami. Kami bersyukur dan berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you, Ko Jos. Thank you, Ko Budi. Thank you semuanya. Pamit ya. Terima kasih semua. Ya, bye-bye. Silakan pamit. Ya, bye. Ya, thank you. Oke. Malam teman-teman. Thank you Contoh Budi yang sudah menjadi moderator juga. Ya, sama-sama, Bos. Malam teman-teman yang lain. Tuhan berkati ya. Oke, bye-bye.